Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Hafid Al Mustofa dengan NIM 10225021. Saya berasal dari kelas IF 2A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan arsitektur sistem komputer, yaitu bagaimana desain dan struktur komputer berkembang dari generasi awal hingga teknologi modern seperti kecerdasan buatan dan juga komputasi kuantum. Arsitektur komputer adalah rancangan dasar yang menentukan bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak bekerja bersama. Arsitektur mengatur cara data diproses, disimpan, dan juga dikirim antar komponen komputer. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang efisien, cepat, dan juga mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, arsitektur komputer memiliki 4 aspek utama. Yang pertama yaitu atribut sistem, yaitu karakteristik yang terlihat oleh pengguna seperti instruksi dan juga kapasitas memori. Yang kedua, organisasi arsitektur, yaitu menjelaskan bagaimana komponen internal bekerja. Untuk yang ketiga yaitu kategori utama meliputi ISA, arsitektur mikro, dan juga desain sistem. Nah, untuk yang keempat adalah tujuan desain, yaitu untuk meningkatkan kinerja, keandalan, serta efisiensi energi. Sebagian besar komputer saat ini menggunakan konsep von Neumann yang diperkenalkan pada tahun 1945. Konsep utamanya adalah program dan juga data disimpan dalam memori yang sama atau disebut solid program. CPU mengambil instruksi dari memori, memprosesnya, lalu menghasilkan output. Model ini menjadi dasar hampir semua komputer modern. Nah, untuk perkembangan komputer sendiri dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama menggunakan tabung vakum. Generasi kedua memakai transistor yang lebih kecil dan juga hemat energi. Untuk generasi ketiga menggunakan IC ataupun integrated circuit. Nah, untuk generasi keempat ditandai dengan mikroprosesor, sedangkan generasi kelima berfokus pada kecerdasan buatan, pemrosesan paralel, dan juga komputasi modern. Tahun 1971 ini menjadi tonggak penting di mana lahirnya Intel 4004, mikroprosesor pertama yang ada di dunia. Sejak saat itu, jumlah transistor terus meningkat sehingga kemampuan komputasi bertambah pesat. Perkembangan ini memungkinkan komputer menjadi lebih cepat, lebih kecil, dan juga tentunya lebih murah. Nah, terdapat dua pendekatan utama dalam desain prosesor, yaitu CISC dan juga RISC. CISC memiliki instruksi yang kompleks, sehingga dapat melakukan banyak pekerjaan dalam satu instruksi. Contohnya Intel dan juga AMD. Nah, sedangkan RISC menggunakan instruksi yang lebih sederhana, namun dieksekusi lebih cepat. Contohnya ARM, yang banyak digunakan pada smartphone dan juga perangkat mobile. Nah, dulu peningkatan performa komputer itu dilakukan dengan menaikkan kecepatan clock. Nah, namun cara ini membuat konsumsi daya dan juga panas meningkat. Saat ini fokus pengembangan bergeser pada peningkatan jumlah inti prosesor dan juga efisiensi energi. Ya tentu untuk performa meningkat tanpa mengorbankan daya listrik. Salah satu inovasi penting saat ini adalah chiplet dan juga heterogeneous computing, di mana chiplet ini memungkinkan prosesor dibuat dari beberapa bagian yang digabung menjadi satu. Sedangkan heterogeneous computing menggabungkan CPU, GPU, dan juga akselerator khusus untuk menggunakan ataupun menangani tugas yang berbeda secara lebih efisien. Untuk masa depan arsitektur komputer mengarah pada komputasi kuantum dan juga neuropic AI chip, di mana komputasi kuantum berpotensi menyelesaikan masalah yang sangat kompleks jauh lebih cepat dibandingkan komputer biasa. Di mana sementara neuropic chip dirancang meniru cara kerja otak manusia sehingga lebih efisien untuk aplikasi kecerdasan buatan. Nah, untuk kesimpulan sendiri sebagai
Sebagai kesimpulannya, perkembangan arsitektur komputer ini terus bergerak menuju sistem yang lebih cepat, hemat energi, dan juga cerdas. Selain CPU, kini juga muncul perangkat khusus seperti GPU, TPU, dan juga NPU. Selain itu, arsitektur terbuka seperti RISC-V serta teknologi AI dan juga komputasi kuantum akan menjadi faktor penting dalam perkembangan komputer di masa depan. Nah, mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Kalau ada saran ataupun ada yang ingin didiskusikan, bisa di komen di bawah video. Terima kasih.